Nestapak menerangi umat menjadi lebih terang benderang setelah berdirinya Pondok Pesantren Mambaul Hikam pada tahun 1965 sampai dengan 1966. Hal itu bermula dari keinginan masyarakat untuk menitipkan putra-putrinya agar dididik oleh Kiai Haji Ismam bin Ma'mun. Dalam mendidik santri, beliau menekankan ketawaduan dan keikhlasan dalam kehidupan sehari-hari bagi santri-santrinya. Tahun 1966. Oh, nggih. Ya. Terus 1966 itu sebelum ini berarti setelah PKI ini ya, PKI-nya. Terus jumlah jumlah santrinya pada awal-awal ya seperti sangat awal-awal di hotel lain dikuran sampai 30 nggih. awal-awal, terus ngantos tahun 70-an itu Ratusan. Oh, nggih. mau cepat perkembangannya itu cepat. Perkembangan cepat. Saat dari ini mendirikan pesantren itu ngajar teng pundi ya? Ah ya ini ku ngajar teng mualimin kalian mualimat. Nggih. Ya termasuk Kalian tatas khotib teng Masjid Agung. Ya. Disinilah beliau dimakamkan, tepat berada di dalam kawasan area pesantren Mambaul Hikam. Peran serta Kiai Haji Ismam dalam bidang pendidikan adalah memberikan kesempatan kepada Madrasah Aliyah Negeri Lumajang untuk mengadakan KBM di lingkungan pesantren sebelum mempunyai gedung sendiri. Termasuk mendukungnya ya ke pendidikan formal. Niku awal eman itu kadang punya gedung. Tahun 70 berapa? Sebelum tahun 80. Tahun 70 berapa? Itu dikasih tempat oleh Yai eman itu. Nah, setelah itu eman punya gedung sendiri gede kan, ganjel gitu, terus bisa. Jadi intinya siswa man pernah KBM-nya ada. Pernah KBM-nya di sini. Nah waktu dulu zaman Yai memang pendidikan itu khusus diniyah, memang tidak ada formalnya. Awalnya itu khusus diniyah awalnya. Nah terus waktu itu ada anak-anak santri yang sekolah formal itu dinamakan santri umum. Kalau yang mondok tok itu namanya santri khusus. Tapi ya keduanya itu sama-sama mendukung. Waktu itu di pesantren, waktu yang santri khusus enten awaliyah menyatakan awaliyah. Ya, ini awaliyah, ada Usto, ada Ulia. Waktu itu. Inilah bentuk rumah beliau dan tempat beribadah bagi santri-santrinya untuk mengaji kitab kuning dan belajar tentang fikih dan tasawuf. Ini lagi, Yai Ismam itu sosok kiai yang mendidik santrinya untuk punya etos kerja yang tinggi. Jadi di sini santri itu, terutama yang ada yang ngabdi, itu semua dididik untuk punya etos kerja yang tinggi. Dan bagi yang santri-santri yang tidak ngabdi itu ketika di saat-saat luang
itu diminta untuk ikut kerja, jadi dididik menanam pisang, didik perikanan. Dulu satu kegiatan santri itu juga ini mengelola perikanan, kolam ya, ada kolam gurame, ada kolam lele, ada mujair dan seterusnya itu, ada tombro. Jadi Yais Imam itu punya kolam lumayan luas ya. Dan tidak hanya di sini kolam beliau itu. Yang di sini lebih 1 hektar. Yang di sini saja dulu itu sempat mengelola 1 hektar untuk kolam. Ada yang di luar kabupaten. Sekitar pesantren. Ya. Sekitar pesantren termasuk. Ya, yang di sekitar pesantren itu ada 1 hektaran. Dan itu dikelola oleh santri. Pernah ya itu juga membuka toko toko kayu. Pernah juga toko kayu. Yang kelola juga santri. Pertanian juga begitu, semua santri. Itu bagian dari pendidikan beliau. Lek bahasane Yai Rumien niku, santri ben gak tamak. Santri ben gak tamak, dadi mulih teko bondo iku wis ben iso juga bisa wirausaha. Salah satunya begitulah cara beliau mendidik. Yang unik itu, Yai itu ketika ngajar suwabar bener. Suwabar sekali. Telaten ngoten. Nek didik niku telaten. Maca kitab niku nggih telaten, muruki napa ngajar anak-anak santri. Tapi ketika kerja Kiai disiplin. Kiai disiplin dan tegas. Enggak boleh santri itu lembek dalam urusan kerjaan. Kalau salah pasti dikasih hukuman dulu ya. Urusan kerja itu. Jadi ketika kerja ya tegas dan disiplin sekali. Di pendidikan disiplin tapi sabar. Sabar laten. Tapi kalau tidak urusan kerja ya itu tegas sekali. Jadi tidak boleh santri itu punya kerjaan gitu ya. Ketika ditugas urusan kerjaan terus kerjaannya tidak beres. Itu duka ya. Jangan sampai tidak beres. Ngukur aja, ngukur bangunan, melenceng sedikit ya itu kok. Artinya kalau saya tangkap dari situ bahwa kalau urusan ini ya, urusan kerja, santri harus benar-benar punya skill, punya keterampilan yang bagus. Ya, jadi tidak tenanan. Cara besok kate kerja niku tenanan. Jadi gak syukur-syukur. Kira-kira nikulah pelajaran yang dapat kita ambil dari pendidikan beliau. Jadi beliau itu tidak hanya mengajar di kelas, tidak hanya mengajar di kelas atau di majelis taklim, tapi bagaimana santri itu dipersiapkan zahir batinnya. Salah satu karomah beliau adalah bisa menghadiri undangan masyarakat di berbagai macam tempat dalam satu waktu secara bersamaan. Pernah juga Yais Imam itu diundang pada maghrib 3 tempat bersamaan, waktu yang bersamaan, dan semua dihadiri oleh Yais Imam. Nggih. Yais Imam rawuh. Terus pun niku ceritane jadi 3 niku ya. Untuk Tahunya ada berkat. tahunya ada jamaah yang mengantarkan berkatannya itu. Ada yang dari Labro, ditanyakan sama Bunyai, ini berkatan dari mana? Punya siapa? Ini berkatannya Yais Imam. Siapa yang hadir? Yang undangan Yais Imam. Sekarang Yais Imam di mana? Yais Imam di belakang. Selang berapa lama lagi datang lagi. Seperti itu juga jawabannya. Selang berapa lama lagi datang lagi berkatan. Jawabannya sama, Yai masih ada di belakang. Dan itu semua sama Yai dihadiri. Bukti perjuangan beliau dapat dilihat dari berbagai macam pendirian masjid yang menjadi arahan beliau, seperti Masjid Baitur Rahman Kerai, Masjid Istiqomah Yosowirlangun, Masjid Munder, Darungan, Keraton, dan masjid lain-lainnya. Demikianlah sekilas sosok Kiai Haji Ismam bin Ma'mun
semoga mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin.